Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Yang lalu kita cerita sebab ini malah baca tauhid kita, tapi masih pengantar hukum fikih ni, hukum. Yang lalu sebab malam ni syarat insya-Allah. Kalau kitab lama, cetakan lama 8 dari bawah. Ya, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Kedua syarat. Yang lalu sebab, yang ini syarat. Apa itu syarat? Sebelum baca ke kitab, begini. Syarat itu kalau dia tiada, maka hukum tiada. Syarat dia tiada, hukum tiada. Dia ada, hukum bisa ada, bisa tidak. Baru nanti masuk kepada kitab. Syarat itu dia tak ada, hukum tak ada. Tapi kalau dia ada, hukum bisa ada, bisa tiada. Anda mau ngelamar kerja di sini, ya, ada syaratnya. Tak ada, tak bisa ngelamar. Jadi tak ada syarat, tak ada hukum. Lengkap semua syarat, bisa melamar, bisa juga tidak. Apa yang mau dilamar kalau sedang tak ada penerimaan pegawai? Jadi tak bisa ada, bisa tidak kalau syarat itu terpenuhi. Tapi kalau dia tak ada, pasti hukum tak ada. Maknanya yaitu barang yang lazim daripada ketiadaan syarat sesuatu, maka ketiadaan masyurut hukum. Ini dia. Jadi lazim daripada tiada syarat, syarat itu sesuatu, maka ketiadaan masyrut hukum. Kalau dia tak ada, hukum tak ada. Tetapi dan tiada lazim, tak mesti daripada diperoleh syarat. Ada syarat, tak mesti diperoleh masyrut, ada hukum. Atau tiada diperoleh masyrut, hukum. Jadi tiada dia, hukum tak ada. Ada dia, hukum bisa ada, bisa tidak. Itu syarat. Kalau sebab kemarin, dia ada, hukum ada. Dia tiada, hukum tiada. Dia mau. Itu sebab. Sekarang syarat, dia tiada, hukum tiada. Contoh seperti tahun, bahasa Arabnya haul. Haul itu 1 tahun. Dengan dibangsakan kepada wajib zakat pada kambing umpamanya. Jumlah kambing sekian puluh ekor. Syaratnya mesti sudah 1 haul kita miliki. 1 tahun. Itu syaratnya. Maka bahwasanya lazim daripada ketiadaan sempurna tahun, maka ketiadaan wajib zakat pada kambing itu. Kita baru punya kambing itu, baru kita punya 5 bulan. Tak wajib zakat. Tak wajib. Syarat dia mesti haul. Haul itu 1 tahun. Tapi tahun Arab
Asal 1 tahun, asal putaran 1 tahun, bahasa Arabnya haul. Ha kecil waw lam. Putaran 1 tahun itu bahasa Arabnya haul. Terserah tahun apa sajalah. Cuma ke dalam hukum fikih tahun yang dipakai itu adalah tahun Arab, tahun Qamariyah. Tak ada tahun Islam. Ini supaya jangan kita keliru. Islam tak punya tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sambung ya. Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan Arab. Belum Islam datang, orang Arab dah pakai itu. Maka tak kita sebut tahun Islam, tahun Arab. Jemaah. Dah? Jadi tahun Arab itulah menjadi ukuran. Nah, syaratnya tak ada, yaitu cukup tahun tak ada, maka tak ada zakat. Dia punya kambing ratusan ekor, tapi baru 7 bulan dia punya. Tak ada zakat sama dia. Tetapi tiada lazim, tak mesti daripada diperoleh sempurna tahun. Dah 1 tahun, tak mesti wajib zakat, atau tak wajib zakat, tak mesti juga. Mengapa? Karena terhenti. Terhenti itu kalau kita Melayu artinya tergantung. Karena tergantung wajib zakat itu atas memiliki nisab, milik yang kamil, yang sempurna. Jadi mesti ada nisab. Nisab itu artinya jumlah minimal. Kalau cara kambing 40. Dah setahun saya punya kambing nih, berapa ekor? 25. Tak sampai dia nisab. Maka walau terpenuhi syarat 1 tahun, tak juga ada zakat. Itu syarat. Jadi seluruhnya, tak ada wudu, tak ada sembahyang. Sembahyang tu baru dia sah, syaratnya wudu. Meskipun nanti dalam fikih ada syarat sah, ada syarat wajib. Ya? Syarat wajib dulu. Syarat wajib. Baligh berakal. Maka yang belum baligh, belum berakal, tak ada syarat. Maka tak wajib dia sembahyang. Tak ada syarat, tak ada hukum. Ada syarat dia, baligh dia, berakal dia, ada hukum. Bisa ada, bisa tidak. Jam 10 pagi zuhur apa? Maka walau dia baligh berakal, ada syarat, tak ada hukum zuhur. Tapi nanti bila sudah masuk zuhur, barulah ada hukum. Jadi syarat dia tak ada, hukum tak ada. Dia ada, hukum atau masyrut tadi bisa ada, bisa tidak. Saat ini kita bincang agama, dia mesti ada aturan. Tak bisa semau-mau kita, jamaah, kan? Itu kedua. Ketiga, mani. Mani ini penghalang. Supaya mudah, dia ada, hukum tak ada. Nama penghalang. Kalau ada penghalang, kita kan tak bisa lewat. Dia ada, hukum tak ada. Dia tak ada, hukum bisa ada, bisa tidak. Yang pasti dia ada, hukum tak ada. Mudahnya portal, mudahnya gerbang masjid kita. Ada tutup gerbang, tak bisa lewat. Tak tutup gerbang, bisa lewat. Bisa tak bisa. Cuma tak bisanya? Buka gerbang, tak mau orang masuk. Tak juga. Itu mani, penghalang. Jadi penghalang itu dia ada, hukum tak ada. Dia tak ada, hukum bisa ada, setidak. Makanya kita mau pastikan ini sebab, ini syarat, apa mani.
Pokoknya gitulah, nggak bisa. Hukum nggak bisa gitu, mesti jelas. Ya, bunuhnya ayahnya, maknya, suaminya atau istrinya atau anaknya, bunuh supaya dapat warisan. Itu mani. Ada bunuh tak dapat waris. Karena penghalang dapat warisan itu diantaranya adalah pembunuhan. Ini tak dibunuhnya, tak ada mani, dapat waris, bisa dapat, bisa tidak. Ya, bila meninggal dia, kalau ada harta, kalau tak ada, itu surat-surat dalam kotak itu surat utang, rebutkanlah itu. Itu mani jemaah, mani. Ada beda agama, tak ada nikah. Beda agama tak ada nikah, tak boleh. Ya memang nanti ada persoalan antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu nantilah jemaah. Apakah kalau satu agama boleh nikah? Belum tentu juga. Tetapi mani bila dia ada, hukum tak ada. Maknanya itu yaitu barang yang lazim diperoleh mani, lazim ada mani, ketiadaan diperoleh suatu. Ada mani lazim tu, tak ada sesuatu. Tapi tidak lazim, tidak mesti daripada ketiadaan mani diperoleh sesuatu atau tak diperoleh. Itu penghalang. Hanya bincang agama ini ada pakem-pakemnya jemaah, ada aturan-aturannya. Tak bisa kita semau-mau kita tu, sesuka-suka kita, tak bisa. Tapi kan ini baik belum tentu kalau tak disuruh Rasulullah. Walau menurut kita baik, tunggu dulu. Jadi semua itu memang ada aturan. Contoh seperti haid, maka bahwasanya lazim daripada diperoleh mani yaitu haid. Mani artinya penghalang. Ada haid, ketiadaan diperoleh sembahyang. Ada haid, tak ada sembahyang. Ada haid, tak ada sembahyang. Kan? Apakah kalau dia tak haid ada sembahyang? Bisa ada, bisa tidak. Maka mau tentu dulu jemaah. Jadi terima kasih kita kepada para ulama yang sudah mengurus kita. Orang tu dah sibuk menuliskan hukum, awak tinggal baca, amalkan. Kalau sempat kita disuruh lagi bekerja mengambil hukumnya dari Al-Quran Al-Hadis, tak cukup waktu kita. Dan tiada lazim, tak mesti daripada ketiadaan mani yaitu haid. Tak haid dia, tak mesti diperoleh wajib sembahyang. Tak mesti. Tak haid kok wajib sembahyang, tak mesti. Atau tiada wajib sembahyang, tak mesti juga. Saya sekarang sudah tak haid, sudah mandi hadas besar, wajibkah saya sembahyang? Tak bisa wajib. Saya tidak. Mandi dia pukul 9 pagi, bersih dari haid, sembahyang apa? Tak ada sembahyang situ. Tak wajib dia sembahyang, jemaah, kan? Mandi dia pukul 3 lah cara sekarang, pukul 3 siang. Mandi dari satu besar, wajib dia sembahyang? Wajiblah. Masih ada waktu zuhur. Ada. Tadi tak wajib dia, tak ada hukum. Sekarang wajib dia, ada hukum. Nanti ya. Karena tergantung wajib sembahyang itu atas sebab yang lain, seperti gelincir matahari pada sembahyang zuhur, itu contohnya. Jadi hati-hati jamaah ya. Dah. 3. Yang keempat, sahih, bahasa kita sah. Ya, bahasa kita sah.
Sah ini ma wafaqa wuqu'uhu syar'a, itu sah. Apa makna sah itu? Yaitu barang yang tergantung dengan dia lulus. Oi, inilah bahasa Melayu kan. Barang yang tergantung dengan dia lulus. Apa maksudnya? Sesuatu yang sesuai dengan hukum agama, maka luluslah dia. Seperti dibilangkan itu maksudnya sah dengan dia. Jadi sah itu ma wafaqa wuqu'uhu syar'a, sesuatu yang sesuai dengan aturan agama. Aturan agama kata begini, sah. Itu makanya jamaah jangan heran orang tunaikan ibadah haji menggunakan uang hasil korupsi. Sah tidak hajinya? Tengok tubuh si haji, terpenuhi tidak syarat wajibnya, terpenuhi tidak syarat sahnya, rukun hajinya, fardu hajinya, sunat hajinya, terpenuhi tubuh si haji, terpenuhi. Kalau terpenuhi maka hajinya sah. Bukan berarti berpahala. Sah dulu. Yang kita cerita ni sah. Yang lalu-lalu sudah saya hantarkan. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Yang kita bincang ini hukum wad'i. Hukum wad'i tak ada hubungan dengan dosa, sebab dia membantu terwujudnya hukum taklifi. Hukum taklifi itulah yang ada pahala dosa. Halal, haram, wajib, sunat, makruh, itu hukum taklifi. Yang kita bincang ini hukum wad'i. Hajinya sah. Kalau pahala pasti tidak. Dari mana kita tahu? Hadis Rasulullah, Allah Ta'ala la yuhibbu illa tayyiban. Allah taib, baik. Tak suka Allah kecuali yang baik-baik. Itu di antara dalil. Sembahyang dia pakai pakaian sarungkah, celana panjangkah, bajukah, baju belanga, teluk belanga, peci haji, serbankah, tapi hasil nyuri, curinya bagian ini, sembahyang dia, sembahyangnya sah, berpahala? Pasti tidak. Jadi yang satu hukum taklifi, satu hukum wad'i. Sama dengan beruduk di atas WC. Jamaah, itu kalau kita mengerti hukum taklifi, hukum wad'i, tak ada pertanyaan itu. Wuduknya sah. Tapi kalau tak ada hal yang memaksa di situ, sekurang-kurangnya beruduk di WC itu makruh, sekurang-kurangnya itu. Jamaah. Tapi wuduknya sah. Habis main judi dia, sedekah, sah sedekahnya? Sah. Ada harta, ada pemberi, ada penerima. Tapi berpahala? Pasti tidak. Haram hukumnya. Sah hukum wad'i, haram hukum taklifi. Berdosa dia. Ini mau pandai-pandai kita meletakkan sesuatu itu pada loket taklifikah atau pada loket wad'i. Jadi sah itu apa? Barang yang bergantung dengan dia lulus. Artinya menurut agama dia diterima. Arti diterima itu secara pelaksanaan dia terpenuhi aturan. Ma wafaqa wuqu'uhu syar'a, segala yang bercocokan peristiwanya dengan ajaran agama. Kelima, batil. Maknanya yaitu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus dan tiada dibilangkan dengan dia, tak dianggap, tak dipandang, itu batil. Bahasa kita batal. Kalau khilafiyah lain lagi jemaah.
Menurut satu ulama yang dia mengaji ini sah, tapi menurut satu ulama yang lain ini batal. Itu lain hal. Nanti dululah, kita jangan masuk ke sana. Jadi kalau tak terpenuhi aturan, batal. Contoh macam cara kita sembahyang. Sedang sembahyang, maaf kata buang angin, maka batal sembahyang. Artinya sembahyang itu tak boleh lagi diteruskan. Diteruskannya juga itu bukan sembahyang lagi namanya. Sebab batal dia sampai situ. Kita di sab depan atau sab 2, belakang kita sab 3 penuh, atau sab 3 kita, belakang kita sab 4 penuh. Duduk aja situ. Diteruskannya sembahyang atas dasar malu, dia melakukan dosa besar, haram. Jamaah, haramnya itu berganda-ganda itu. Satu, dia beribadah tanpa wuduk. Kedua, dia lakukan itu kerana malu sama orang. Makin tak boleh, berdosa lagi jemaah. Duduklah di situ. Kalau bisa keluar dari salah-salah orang, keluar. Kalau tak bisa, duduk, selesai. Itu maka di tempat imam selalunya ada pintu keluar. Saya tak tahu pintu ini ada pintu keluar kita. Ada pintu keluar. Itulah salah satu fungsinya. Bila imam batal, dia bisa keluar. Barulah nanti 3 di belakang imam yang menggantikan dia. Mana-mana lah itu, tengahkah, yang kanankah, yang kirikah. Nah, dan dinamailah 5 hukum ini, dinamailah 5 ini hukum wad'in. Itu ada situ ya, wad'iyun. Jadi fungsi hukum wad'i ini seakan-akan menjadi pengantar untuk hukum taklif. Itu maka dalam terjemah Melayu disebutlah ini hantar, hukum hantar. Jamaah, hukum wad'i. Nanti kitab yang lain pula hukum wad'i ini disebut 7. Saya tak terangkan 2 lagi, kerana kita mau teruskan. Jamaah, itu di fikih lah nanti. Di usul fikih itu bincangnya, bukan di fikih. Ya, jamaah. Jadi ada namanya usul fikih, ada namanya kaidah fikih, ada namanya fikih. Yang kita pelajari selama ini semua namanya fikih. Ada lagi satu namanya usul fikih, ada namanya kaidah fikih. Itu belajar pula lagi. Ya. Baik, selesai. Itulah hukum syarak. Sekarang hukum adat. Tulisan adat ain alif dal tabulat. Adat, kebiasaan. Asal kata ada ya'udu, berulang-ulang. Jadi kalau disebut hukum adat bukan difahamkan adat suku. Suku A, suku B, bukan. Yang dimaksud adat ini kebiasaan manusia secara umum. Tidak ada hadis Rasulullah, Al-Quran atau hadis yang menjelaskan berapa lama perempuan itu haid. Tidak ada. Makanya hati-hati kalau orang mengatakan mana hadisnya. Hati-hati. Bukan berarti tak perlu pakai hadis, bukan, salah. Al-Quran hadis itu masdar, sumber yang disepakati semua ulama. Mestilah hukum agama dari situ. Tapi berapa lama perempuan haid? Enggak ada itu. Hadisnya enggak ada. Lantas dari mana dapat? Hasil istiqra', penelitian secara khusus oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap perempuan yang haid. Maka diriwayatkan Imam Syafi'i itu banyak istrinya, kawin cerai untuk mengetahui sirkulasi haid di antaranya. Jemaah. Maka didapatlah oleh beliau sekurang-kurangnya perempuan haid segini, sebiasanya segini hari, semaksimalnya segini hari. Itu adat, kebiasaan. Carilah Al-Qurannya. Al-Quran sikit, hadis lebih banyak. Tak ada. Jemaah. Berapa lama dia haid? Tak ada.
maka pakai hukum adat. Ingat, yang dimaksud bukan adat suku, bukan sama sekali, tapi kebiasaan yang berulang-ulang. Apa itu hukum adat? Hukmun adiyun. Yang megang kitab kalau mau diharokatkan silakan. Hukmun adiyun, hukum adat, yaitu isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan au adaman. Saya ulang, isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'siri ahadihima fil akharil battata. Ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'siri ahadihima fil akharil battata. Apa sifat api? Panas diantaranya, membakar diantaranya. Macam mana tahu kita sifat api itu panas? Kalau tidak berulang-ulang dekatkan benda, kalau panas tangan kita lah, kalau membakar benda lain, berulang-ulang panas, panas. Berulang-ulang kita try, kita coba, kita tes, barulah kita tahu bahawa api itu panas. Sekarang kita tak berulang lagi. Ini pangkal-pangkal manusia dulu lah. Tapi bisa saja nanti bukan kena api, dikerubung api pun dia tak panas. Bisa saja. Yang baik contoh Nabi Sulaiman, dia bakar api tak apa-apa dia. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bakar api tak apa dia. Itu namanya menyelisihi adat. Yang baik. Yang buruk, nanti orang menggunakan jasa jin supaya tak dibakar api, black magic. Jadi dia berulang-ulang. Dan tak boleh kita memastikan kalau terkena api terbakar. Tak boleh. Kerana dia hukum adat. Adatnya begitu. Adatnya kalau badan kita ini kena benda tajam, luka. Itu adat. Okay. Tapi ada masanya kena benda tajam tak luka. Itu berarti di luar adat. Yang di luar adat ini bisa baik bisa buruk. Dan Islam tidak pula mengajarkan kalau kena benda tajam tak luka. Maka Islam tak ada ilmu kebal. Dalam Islam tak ada ilmu kebal. Sebab kalau ada ilmu kebal, maka Rasulullah tidak luka waktu perang. Nyatanya Rasulullah luka. Kan ada sejarah itu. Dalam peperangan itu Rasulullah luka. Gigi serinya patah. Tahu-tahu ada pula amalan supaya badan kebal. Kan ngeri. Berarti lebih paten dari Rasulullah. Itu menyelisihi adat. Menyelisihi adat ini bisa baik, bisa buruk.
Menyelisih adat yang baik contoh mukjizat. Yang buruk contohnya istidraj. Contohnya khuzlan. Itu menyelisih adat tapi buruk. Contohnya sihir. Kalau sulap atau disebut sya'wazah itu bukan menyelisih adat. Itu kecepatan tangan aja jemaah. Ini supaya paham. Jadi kalau kita ngaji betul, kita tak akan ada tertipu-tipu. Dah, kita baca gini. Kita baca terjemahannya ya. Artinya, apa hukum adat? Mensabitkan pertambatan. Kalau bahasa kita, menghubungkan, menetapkan hubungan. Isbatur robati, menetapkan hubungan antara suatu pekerjaan dan suatu pekerjaan. Bahasa kita, menetapkan hubungan sesuatu dengan sesuatu, yang hasil hubungan itu pada wujud atau pada adam, ya atau tidak. Adatnya saya ke laut dapat ikan. Itu dah ada dua sesuatu. Satu ke laut, satu dapat ikan. Jadi kita tetapkan hubungan ke laut dapat ikan, atau ke laut tak dapat ikan. Jemaah. Jadi umumnya begitu, ke laut dapat ikan, terlambat tak dapat apa-apa. Kan sudah dibilang acara di Masjid Al-Hikmah pukul 9 hari Ahad, karena pengurus masjid mendapat dana daripada dermawan untuk dibagi masyarakat. Adatnya datang jam 9 dapat. Tapi bisa saja datang jam 9 tak dapat. Atau kalau kita pakai sini, datang jam 9 dapat, datang terlambat tak dapat. Itulah hukum adat. Wujudan ada, au adaman atau tiada, pada wujud atau pada adam. Ini hukum adat. Datang tepat waktu dapat, terlambat tak dapat. Dari mana kita bisa tahu kalau tepat waktu dapat, terlambat tak dapat? Dengan menengahi berulang-ulang, melalui peristiwa yang terjadi berkali-kali. Jadi hukum adat itu ukurannya berkali-kali, berulang-ulang. Jemaah, masjid kita ini kalau udah lewat waktu Isya tetap ngaji, tak ada masyarakat yang marah, tak ada masyarakat yang tersinggung. Dari mana anda tahu? Sudah berkali-kali kejadian. Masyarakat tak ada susah. Itu dapat ditetapkan sebagai hukum adat. Jadi berkali-kalinya itu. Datang ke laut dapat ikan, tak datang ke laut tak dapat ikan. Ini hukum adat. Jualan dapat duit, tak jualan tak dapat duit. Hukum adat. Ini hukum adat. Dah? Ujungnya tambah. Serta sah bersalah-salahan. Apa maksudnya? Serta sah menyimpang. Jualan dapat duit, tak jualan tak dapat duit. Ini hukum adat. Tapi sah menyimpang. Macam mana? Jualan tak dapat duit, tak jualan dapat duit. Tuan faham ni? Hukum adat berulang-ulang. Hasilnya bisa ya, bisa tidak, serta bisa pula menyimpang. Itu namanya menyimpang dari adat.
Jamaah, ngapa kau tak risau kalau sembahyang maghrib di Masjid Al-Hikmah? Apa risau kan? Udah ada imamnya. Itu adat. Tapi bisa terjadi menyelisihi adat. Jualan awak sudah bagus, harga tak mahal, tempat pun ramai, asli tak laku. Tapi bisa jadi jualan kita ladenan biasa saja, laku pula. Itu hukum adat, bukan hukum syariat, bukan hukum akal. Kekeliruan kita mengangkat hukum adat seakan-akan hukum akal. Hukum akal itu dia tidak ada menyimpang, begini dah pasti, tak lagi jamaah. Tapi hukum adat ini kita buat dia seakan-akan hukum akal. Kita belum belajar hukum akal, tak apa, tapi saya bagi tahu jamaah. Sehingga ketika kita jualan, segala syarat jualan kita penuhi, tapi tak laku, kita pun bingung. Menurut kita mesti laku, padahal itu hukum adat. Peninglah kepala kita jamaah. Dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya pada hal lainnya, pada lainnya. Apa maksud ini? Bahasa orang sekarang, bekas itu efek. Tidak memberi efek satu pada yang satu. Maksudnya, tidak boleh dipastikan kita ke laut lah yang membuat kita dapat ikan. Tak boleh dipastikan kita jualan lah yang membuat kita dapat uang. Tak boleh itu. Karena kalau dipastikan, efeknya panjang, maka dia bukan hukum adat. Jadi terjadi perubahan hukum. Satu, yang kedua berarti Tuhan terpaksa untuk mengadakan uang bagi dia. Sedangkan terpaksa itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Masalah kita ini suka stres pada hukum adat. Dah 30 tahun aku saja itu yang bawa doa kalau wirid, tak ada yang lain. Tapi entah kenapa pula wirid malam Jumat lalu tempat dia ada aku, bukan aku dimintanya bawa doa, orang lain. Kalau kita duduk pada hukum adat ni, tak akan ada kita begitu. Mengapa? Namanya hukum adat boleh terjadi takhalluf. Takhalluf itu artinya penyimpangan. Adatnya 30 tahun aku yang bawa doa, ini sekali ini orang lain pula, apa masalah? Dan tak boleh kupastikan aku ada, doa ada. Tak bisa tu jemaah. Kalau kita faham ini, tak ada bersakit-sakitan hati. Adatnya malam Khamis saya mengisi pengajian, itulah adatnya. Dan itu taken kontrak, walaupun tak ada disebutkan kontrak sekian tahun, adatnya begitu. Tahu-tahu datang saya malam Khamis kemari, sudah ada ustaz lain yang menggantikan. Ngapa pula demam aku gara-gara ini? Hukum adat saja dah. Adat itu bisa berubah. Apa perlu kita jemaah? Malah bagus duduk kita mendengar ngaji tadi. Cuma dari pengalamanku, kalau duduk kita di situ, ustaz tu agak segan-segan jadi sama kita. Itu dari orang-orang lah. Kalau saya tidak, jemaah, itu adat saja. Tahu-tahu ku fitnah lah, memanglah Masjid Al-Hikmah ni begini begitu. Sudahlah awak tak dipakai ngaji lagi, dosa dapat, kan rugi. Sebenarnya hukum adat sih, apa masalah ada? Kalau kita mantap di hukum syariat, mantap di hukum adat, insya Allah nanti satu lagi hukum akal, tak ada yang memberatkan fikiran kita. Awak ngapa merengut aja bang? Ya bukan apa,
5 tahun awak pengurus Masjid Al-Hikmah tu tahun ke-6 tak pakai orang tu lagi. Orang-orang baru ni memang biasa je dah. Jangankan pengurus masjid, sekejap lagi pun awak dari atas bumi pindah ke bawah bumi. Betul tak? Kejap lagi pindah, usah paksa-paksa pindah kejap lagi. Jemaah, apa masalah? Hukum adat aja. Tapi masuk ke dalam hati, lalulah fitnah masjid. Apalagi cara sekarang ada media sosial, masuklah ke situ. Orang tak tahu balas budi, bukan awak ada ini. Beginilah orang sekarang tak menghargai jasa-jasa pahlawannya. Alah, la ilaha illallah. Hukum adat ni semua. Merengut kali muka. Biasa kalau lewat tegur orang awak, ini selisih, tak tegurnya awak. Apa juga hati awak? Ya, hukum adat aja tu. Kalau jumpa tegur, sekarang tak tegur, apa masalah? Enggak masalahnya apa? Saya betul-betul ngaji tauhid nih jemaah. Jangan naikkan hukum adat jadi hukum syariat atau hukum akal. Akal tak bisa berubah dia. Ini hukum adat, ya. Padahal jalan yang putus, arti putus itu pasti. Kau katakan kalau ke laut dapat ikan, kalau tak ke laut tak dapat ikan, kalau datang tepat waktu pukul 9 dapat bahagian, kalau terlambat tak dapat. Kau pastikan itu tak boleh. Sebab pasti-pasti itu nanti pada hukum akal, bukan pada hukum adat. Boleh faham jemaah? Silakan. Hukum adat, iya, ketika kita melakukan auto tak dapat, pergi ke laut tak dapat. Padahal adatnya kalau kita ke laut dapat ikan, betul, tapi tidak dapat. Bisa disandarkan dengan takdir. Sebetulnya bisa. Memang begitulah, ada takdir Tuhan. Tapi namanya manusia punya fikiran, kan dia mau memahami. Kan dia mau, mengapa begini? Adat saja. Adat ni pun kan ditetapkan dalam takdir Allah. Kau datang hari ini tak dapat, bukan tak ada rezeki, tapi ikan tu tak dapat. Itu dah ketetapan Allah. Ketetapan Allah seperti ini namanya apa ni? Hukum adat. Ketetapan Allah seperti ini nama. Kalau takdir itu kan luas sekali. Kita mau buat dia mudah paham. Ini namanya hukum adat. Mesti ada bahagian ketentuannya, mesti ada. Ini namanya hukum adat. Ya udah, tak ada, bisa. Lantas saya tak dapat. Kalau tak dapat, apa risau? Orang hukum adat saja. Dari segi hukum adat tak perlu kita risau. Dari segi pula iman yang 6, itu ketetapan Allah Ta'ala. Aku bukan risau, sama sekali tak risau. Cuma tanggung jawabku ngasih makan anak biniku. Adatnya dari sini. Andailah macam sekarang aku pulang tak dapat, mesti ada dari jalan lain Allah kasih rezeki kami. Ke sana dia. Ke sana dia. Begitu awak pulang, isteri gopoh-gopoh sambut kita. Tak ada rupanya di rumah, masak, orang kasih. Baru kita bilang, ini kalau pakai hukum betul nih, baru kita bilang inilah kuasa Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ngaji dia, nanti tak ada tu ketetapan bagi dia. Dapat ikan tadi dari orang lain memberi sama dia, terucap alhamdulillah pun tidak. Lantas dia bilang mantap, paling gitu saja. Tak ada dia sebutkan misal kata alhamdulillah seterusnya. Ini harus difahamkan. Baik jamaah. Itu dia. Jadi boleh sebut takdir, boleh. Tetapi takdir itu kan di sisi Allah Ta'ala. Di sisi kita ingin tahu apa namanya ini. Itulah hukum adat. Ada gundah-gundah. Kau tak dapat bahagian dari masjid tadi kau. Ada susah-susah muka kau tengok. Apa susah kan? Tak dapat dah titik. Akan adatnya saja pula. Kalau datang tepat waktu, dapat. Dia dah datang awak tak dapat, dah. Macam mana lagi? Entah datang tempat lain, nanti mana awak tahu yang itu di luar adat. Gitu dia. Jadi
Ada tuh kebiasaan jamaah. Bisa ya, bisa tidak, dan bisa pula penyimpangan. Gitu ya. Masih lain? Dah? Kalau orang Islam ikut merayakan formasi dah lewat. Mestinya nanyanya tuh kemarin. Di Desember tuh. Kan? Ini dah lewat jauh kali. Mengikuti acara hari raya agama lain. Mengikuti acara agama orang lain, acara hari raya agama lain, tak ada niat apa-apa, tak ada niat apa-apa, hanya ikut aja gitu. Makruh. Makruh. Sengaja meramaikan acara itu haram. Membesarkan agama orang murtad. Oh, ini. Jadi serendah-rendahnya makruh. Hukum secara fikih haram, secara tauhid murtad. Acara tahun baru tanggal ini, bulan yang kita pakai ini bulan Kristen. Jelas bulan Kristen ini. Bukan bulan yang Islam, tak ada bulan deh. Muharram Safar itu bukan bulan Islam, bulan Arab. Yang punya Islam peristiwa di bulan-bulan itu. Itu yang punya Islam. Jamaah, peristiwa kelahiran Rasulullah, peristiwa kewafatan Rasulullah, peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj, peristiwa nuzulul Quran, peristiwa hijrah. Itu yang punya kita. Sampai masa Khalifah Umar tak ada penanggalan dari mulai Rasulullah sampai Abu Bakar, tak ada. Khalifah Umar pun baru memulai penanggalan itu belakangan, setelah terjadi hubungan dengan Romawi, yang dari Romawi surat mereka itu ada tanggal. Lantas kita macam mana? Itu panjang peristiwa itu. Jadi mengikut ke hari raya agama lain, apapun dia, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Konghucu, serendah-rendahnya makruh, setingginya haram, secara hukum tauhid murtad. Kalau udah dilakukan, sudahlah, akan datang, jangan buat. Pertanyaan datang di Januari, peristiwa sudah lewat, kan? Akan datang lupa pula, kan? Lupa, jauh kali. Ini kan bulan 1, nanti bulan 12, 11 bulan lupa. Kata ya lah, lupa apa boleh buat, kan? Makruh sampai haram sampai murtad. Tanpa sadar, satu kampung dulu bakar ikan macam-macam. Jadi karena sekampung ikut, jadi kan besar jadi besar. Itu masalahnya. Apanya besar? Acara tadi. Kan ikut jadi besar. Berdosa lah itu. Kurang-kurangnya makruh. Sekurang-kurangnya makruh. Bisa haram, bahkan murtad. Ya kan nggak apa-apa, kata orang tuh kaku. Mau bakar-bakar ikan, apa masalahnya? Bukan bakar ikan masalah. Bakar ikan ngapa nunggu besok malam? Malam ni ngapa tak buat? Besok malam orang tu mau bakar. Ini hari ini tanya orang, aku bilang, kalau memang mau bakar ikan, bakar malam ni apa masalahnya? Ya kan hari libur, ngapa tak malam minggu yang lalu libur bakar ikan? Jangan jamaah nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, hajab di Banten Munkar Nakir, tak ada alasan. Aku terang, aku bilang, tak ada. Di sini bisa lah, bantahlah aku. Aku kalau pada sisi ilmu orang bantah, aku bantah balik. Kita beradu argumentasi sampai nanti ada titik temu, atau kalau tak ada titik temu tak ada masalah. Kalau ilmu ya, tapi kalau yang bukan ilmu aku dibantah, malas aku bantahnya balik. Ini bisa. Itu gue bilang, ngapa tunggu besok malam bakar? Malam ni ngapa tak bakar? Ya besok libur. Yang lalu libur, malam libur ngapa tak bakar? Aku bilang.
Ini lah payah cakap emak kau ni. Apa payahnya, cakap aja lah. Cakap, apa masalah? Cakap dah. Apa masalah? Mau menang sendiri kau, sejak kapan menang berdua? Enggak, sejak kapan menang berdua? Menang tu kan sendiri. Kita tak ada tekak-tekak, kita lurus. Berarti kau enggak toleransi. Baru ku bilang, aku margaku Hasibuan. Kami orang bermarga ni jangan kau ajari toleransi. Jangan kau ajari orang bermarga ni toleransi. Berguru kau sama kami. Secara marga, secara kita orang Sumatera Utara ini dah bagus sekali toleransi kita. Jangan diajari lagi. Mana pernah kita ni angkut kita tanya, kau agama kau apa? Kalau non muslim tak bayar aku. Kalau muslim aku bayar. Mana ada gitu-gitu kita. Dah bagus sekali kita perkara toleransi. Orang kadang dari luar nak merusak kita di sini. Tak bisa. Jadi jangan masukkan bab toleransi. Jadi ada hukum yang jelas. Berarti kau tertutup, enggak bergaul. Kau ajari kau nanti. Bergaul tu aku bilang lah. Karena nampaknya kalau kita macam main sore udah. Kalau kita main bola sore-sore kan main sliding tackle aja tu dah. Kan? Nampak udah macam main sore kalau gini. Baru kau ajari nanti, kan? Bahkan guru kita pun yang ateis ada dari barat sana. Dia ateis dia lah, ilmu dia kita ambil. Bukan sekedar non muslim, lagi ateis. Cuma waktu di kampus tu saya belum sempat berguru sama beliau. Beliau mengajar logika, saya belum sempat. Tapi di kampus kita dia mengajar. Masalah kampus kita Islam, dia dosennya ateis. Cuma itu. Jadi jangan kita diajarkan toleransi, tapi hukum harus jelas. Gitu. Bulan 1 nih, 11 bulan lagi lupa. Dah lewat baru tanya balik kan. Oke, masih lagi? Kalau sudah kita sudahi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.